Shalom keluarga besar GKI Wiyung Royal Resident di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini di hari yang ke-13 kita berjumpa lagi dalam perjalanan 50 hari hidup di dalam karya kebangkitannya. Saya Lusitan akan menyaksikan karya Tuhan dalam perjalanan kehidupan saya. Salah satu yang menjadi ayat favorit saya adalah Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat tersebut menjadi pegangan saya dalam menjalani kehidupan ini, dan ayat ini selalu menjadi status di WA. Saya terlahir dari keluarga Kristen. Papa adalah seorang Kristen yang cukup militan. Papa pernah berharap kepada saya untuk belajar teologi, sehingga sewaktu lulus SMA, saya sempat terbesit untuk melanjutkan studi ke jurusan teologi. Papa saya senang sekali. Lalu saya mencari tahu tentang fakultas teologi dan saya sempat mengamati bagaimana sih kuliah di fakultas teologi itu. Tapi akhirnya saya memutuskan tidak. Saya berpikir saat itu kehidupan akan menjadi tidak nyaman, bisa terkekang, harus begini dan begitu. Hati saya tidak siap. Kemudian saya menjalani hidup dengan mengalir begitu saja. Kuliah, sibuk kerja, dan bersenang-senang tentunya. Ketika menikah, saya kembali pergi ke gereja, tapi rasanya hanyalah sebagai formalitas. Hati saya tetap kering. Sampai pada suatu saat, papa saya sakit dan masuk rumah sakit. Saat itu saya sudah menikah. Papa saya berkata, "Non, kalau papa meninggal, papa tidak bisa ninggali warisan. Warisan papa adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah Tuhan anugerahkan buat kita semua." Nah, sehabis itu saya merenungi kehidupan yang sudah saya jalani dan yang akan saya jalani. Hidup saya tidak selalu benar dan baik. Ketika jalan saya mulai menyimpang, tongkat Tuhan terulur menarik saya untuk kembali kepada jalurnya. Ketika saya berada di dalam kesulitan dan pergumulan, tangan Tuhan selalu ada menopang, memberi kekuatan. Memang, ketika menjalaninya terasa berat, tapi akan tetap dapat kita lewati karena ada Tuhan. Saya ingat benar bagaimana gada Tuhan menjaga saya dari mara bahaya. Hal itu terjadi pada Mei 98. Di mana Solo terjadi huru-hara, saya terjebak di kantor di pusat kota. Mau pulang bingung bagaimana caranya. Biasa yang menjemput saya bekerja adalah papa. Tapi karena kondisi sudah genting, bakar sana-sini, papa saya tidak berhasil menjemput dan akhirnya saya nekat pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Karena waktu itu kita sudah tidak mungkin bertahan di dalam kantor. Puji Tuhan, saya selamat sampai di rumah. Tetapi kekacauan itu belum berhenti sampai di situ. Beberapa hari kami terus dalam kondisi yang mencekam dan sempat kami sekeluarga mengungsi ke gereja dengan beberapa keluarga-keluarga lainnya. Waktu itu papa saya berkata, "Tuhan adalah gembalaku." Mazmur 23. Akhirnya kami semua dapat melewatinya dengan baik. Bahkan di saat kondisi kehidupan dalam keadaan baik-baik saja, Tuhan tetap mengerjakan sesuatu untuk saya dan orang-orang terkasih, yang malah gak pernah saya perkirakan sama sekali. Dari apa yang Tuhan ajarkan kepada saya, melalui pengalaman-pengalaman di atas, akhirnya membuat saya belajar bahwa dalam hidup ini kita tidak bisa menjauh dari Sang Gembala Agung. Ketika jatuh, Tuhan menggendong. Ketika lari menjauh, Tuhan dengan sabar dan telaten memanggil dan mendidik kita supaya kita kembali kepadanya. Sehingga itu membuat saya suka berpikir ke belakang dan merenunginya. Saya cuma bisa berkata, "Wow, amazing. Terima kasih Tuhan Yesus."
Hari lepas hari saya lewati, sebab Tuhan adalah gembalaku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menjadi gembala yang baik buat kami semua. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, karena sering kami tidak mau taat kepadamu. Sebagai gembala, Tuhan tahu benar di mana dan bagaimana keberadaan kami, setiap anak-anak-Mu. Oleh sebab itu, kami menyerahkan hidup kami di dalam pimpinan dan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.